I got so much motherfucking design on right now. Dirty tap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, terima kasih semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya untuk datang ke tempat ini bersama saya di sini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya agar kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin doa? Oh, silahkan. Sebelum memulai kegiatan, kita membaca doa dimulai. Nah, sebelum ke kegiatan selanjutnya, saya di sini mau nanya dulu nih. Kalian ada yang tahu nggak kenapa kalian tuh dikumpulin di sini? Mau apa tujuannya? Belum tahu. Saya buka. Ya, coba silakan. Kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan bimbingan, Kak. Bimbingan apa? Bimbingan kelompok, Oh, Kak. bimbingan kelompok. Sebelumnya di sini saudari pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Kak. Oh, belum. Ya, pernah denger aja. Ya. Di sini ada yang sudah melakukan bimbingan kelompok? Oh, saudari tahu apa itu bimbingan kelompok? Jadi sepengalaman saya ya bimbingan kelompok tuh itu kayak membahas suatu topik ya untuk didiskusikan bersama-sama. Oh iya, iya benar sekali. Tapi yang lebih jelasnya saya jelaskan ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara kita berkelompok seperti ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dimana bertujuan untuk mengembangkan potensi mandiri, potensi pribadi teman-teman semua. Nah, di sini dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya komponen. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada komponen pemimpin kelompok, dan yang kedua anggota kelompok, dan yang ketiga dinamika kelompok. Di mana pemimpin kelompok itu saya sendiri yang bertugas untuk mengatur kegiatan pada kegiatan hari ini dalam bimbingan kelompok ini. Dan anggota kelompok itu saudara-saudara semua, teman-teman semua yang di sini yang bertugas untuk ikut serta, untuk berperan aktif dalam menghangatkan suasana di sini, berperan aktif dalam berpendapat, mengemukakan semua apa yang ada di pikiran kalian. Kalian apapun yang ada di pikiran kalian ungkapkanlah, jangan usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Di sini kita bersifat diskusi aja ya. Baik. Nah, dan di sini juga ada dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu ialah menciptakan suasana hangat, kondusif agar kalian itu berperan aktif di sini ya, berperan aktif dalam kegiatan kelompok ini. Nah, saya juga di sini ingin titip pesan kepada kalian semua, kepada teman-teman semua, kepada teman-teman semua, apabila di dalam kegiatan kita hari ini ada suatu hal-hal yang bersifat pribadi ya, tolong sekali rahasiakanlah hal-hal tersebut. Cukup sampai di sini saja, jangan sampai dibawa keluar ya. Oke, baik. Oke, baik, Kak. Teman-teman semua sudah paham apa yang saya tadi jelaskan?
Paham nggak? Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, tadi kan kita di sini ingin menghangatkan suasana kelompok pada kegiatan kelompok ini. Nah, tadi kan kita di sini ingin menghangatkan suasana kelompok kita pada bimbingan kelompok hari ini ya. Nah, alangkah baiknya kayaknya kita harus ini dulu deh, perkenalan terlebih dahulu. Nah, tapi saya kenalannya tidak mau kayak kenalan biasa aja, tapi pengen kayak ada asik-asikannya supaya kalian tuh terbawa suasana gitu ya. Kayak ada games. Saya punya games nih buat Apa itu Kak? ya. Oke, nih saya kasih tahu ya. Gamesnya itu kayak apa ya? Cuma games sederhana sih, tapi saya mengharapkan semoga ini bisa mengakrabkan kita semua. Oke, jadi ikutin saya. Maksudnya saya contohkan dulu. Iya Kak. Nanti saya tepuk paha ke sini, ke sini, ke sini. Nanti tapi dengan nadanya itu gini. Ayo kenalan gitu kan. Ayo kenalan tapi 2 kali. Ayo kenalannya 2 kali. Yang satu gini dulu, ayo kenalan, terus yang kedua ayo kenalan gini. Tapi itu cuma yang 2 kali itu dipakainya sekali doang. Jadi gini. Oh, boleh contoh. Oh, boleh contohkan. Oke, boleh. Ayo kenalan, ayo kenalan. Nanti langsung kakak ini menyebutkan namanya. Langsung kayak gini. Ayo. Tadi kan ayo kenalan ya. Nama saya bukan. Gini. Dinda gitu. Ya. Gimana? Semisalnya gini. Gimana Kak? Dinda. Nah, kan saya sebelumnya belum tahu nih nama kalian. Ya udah, dari saya dulu ya. Tapi kita ayo kenalan dulu. Kita tahu kan kayak gini. Terus yang ketiga kalinya gini lagi, tapi nyebutin nama saya. Ya, nanti setelah saya nyebutin nama saya, di samping saya menyebutkan nama saudara sendiri dan menyebutkan nama saya. Nanti yang sebelah kanannya Dinda, Hilda gitu. Dinda, Hilda gitu. Nama sendiri dulu. Baru nama temen. Jadi sebelah kanan nama sendiri. Ya, bebas aja mau gimana pun kayak Dinda, Hilda. Terus selanjutnya Hilda siapa gitu ya. Paham? Jadi langsung lanjut gitu. Iya, langsung. Oke, coba kita kayak permulaan dulu ya. Berarti sebutin nama temen dulu dong Kak. Ya udah bebas deh, maunya kayak gimana senyamannya. Nanti ya udah, berarti dari saya dulu. Nanti ya udah nanti ke sini ya. Kakak kan udah tahu nama ini ya. Jadi jadi ke sini. Oke. Oh ya kemana nih? Boleh sini dong kan. Oke. Ayo, nanti cuma ayo kenalan gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Ayo kenalan. Ayo kenalan. Dinda, Hilda. Zaneta Nabila. Nabila Ima. Ima Putri. Putri Ifat Dinda. Tadi sudah kenalan kan? Sudah Kak. Coba saya mau cek coba satu-satu. Takutnya ada yang nggak hafal gitu ya namanya, kan baru pertama gitu ya. Coba kakak yang kerudung hitam. Nama kakak ini siapa? Kak Hilda ya Kak? Iya, Kak Hilda. Karena sebagai contoh jadi hafal ya. Iya, sebagai contoh. Yaudah ulang lagi sebagai contoh jadi hafal. Kakak ini? Kak siapa ya? Oh Kak Esti. Oh iya, benar. Alhamdulillah berarti sudah konsentrasi ya. Sudah ya, kita dalam perkenalan kita hari ini sudah cukup. Kita lanjut. Dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya topik. Ada 2 jenis topik. Yang pertama topik tugas dan yang kedua topik bebas. Nah, topik tugas ini dimunculkan oleh saya sendiri sebagai pemimpin kelompok. Nah, sedangkan topik bebas yaitu tema yang dimunculkan oleh teman-teman semua yang ada di sini. Kalian mau
mau topik apakah, mau topik yang tugas. Di sini kalian mau topik teman-teman mau topik tugas atau bebas? Karena kita belum kayak persiapan gitu. Oh iya baik-baik, saya paham. Ya, jadi sekarang kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, kita mengambil topik tugas ya. Topik yang saya ambil pada kegiatan kali ini yaitu topik tugas, di mana saya mengambil temanya pernikahan dini. Nah, pernikahan dini ini mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi ya mendengarnya, sudah sering mendengar ya kata-kata pernikahan dini. Mungkin dari teman-teman semua temennya ada yang sudah menikah ya, yang dimana memang pernikahan dini itu sering terjadi pada kalangan remaja yang di bawah umur sekali, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yang pastinya ya beberapa faktor sehingga terjadinya adanya pernikahan dini ini. Mungkin dalam kasus ini dari teman-teman semua ada yang ingin menanggapi? Oh iya silakan. Mungkin faktor dari pernikahan dini itu sendiri ada juga kayak dari orang tua yang emang takutnya si anak ini zina ya, maksudnya kayak malah lebih dari hal itu gitu, kayak misalnya kayak berhubungan ataupun apa, mungkin dari ketakutan orang tua tersebut gitu, jadi si anak ini mending dinikahin gitu dibandingkan harus kayak gitu. Mungkin bisa juga dari faktor ekonomi kak. Kayak misalkan gini, kayak udahlah nikah aja biar hidupnya ditanggung sama suami gitu, jadi nggak ngerepotin orang tua. Padahal seharusnya di umur segitu emang belum wayahnya nikah gitu, belum dia. Kan pernikahan dini itu emang dari dulu tuh udah ada, Ya. dari dulu kan pernikahan dini itu emang udah ada dari zaman dulu, karena emang mungkin zaman dahulu itu tidak terlalu membutuhkan pendidikan, apalagi untuk mempelai untuk pihak wanitanya. Iya. Ya. Kita di sini diskusi aja ya. Ya. Lanjut. Saudari Putri. Ayo. Menambahkan Ya. kak, jadi pernikahan ini itu apalagi zaman sekarang nih lagi apa ya, lagi marak-marak ya pernikahan Iya. ini, itu juga berasal karena faktor lingkungan, apalagi faktor lingkungan yang sedikit apa ya, melenceng gitu kan, apalagi zaman sekarang mah kayak udah diwajarin itu gitu kan. Iya. Kayak pernikahan itu kayak Hal yang lumrah gitu ya. Saya pernikahan dini itu adalah hal yang mungkin harus diperhitungkan baik-baik lagi gitu kan. Oh iya, harus diperhitungkan lagi gitu. Soalnya ranah pernikahan tuh udah bukan ranah yang main-main lagi. Itu udah ranah yang serius, dimana menurut saya kalau mau melakukan pernikahan ini mempelai itu ya, jadi seorang tapi ya kak, Iya. seorang laki-laki maupun seorang perempuannya harus udah siap fisik Ekonomi ya. maksud saya gitu, mau udah siap fisik maupun psikologisnya, fisiknya dan ekonominya. Kadang mereka nggak mementingkan kadang mereka itu tidak mementingkan ekonomi gitu, dan tidak mementingkan matang-matang ke depannya hanya karena ikut teman-teman atau ikutan tren dan nafsu juga kadang kan mereka ingin jadi udahlah nikah aja, padahal pernikahan tuh adalah hal yang serius gitu. Kadang setelah menikah mereka karena nggak tahu lebih serius apa hal pernikahan itu, dari misalnya si laki-lakinya dari segi ekonominya kurang, kadang ekonomi tuh dapat memicu kayak perceraian. Jadi malahan angka perceraian di Indonesia ini semakin meningkat. Dan jika misalnya mereka menikah karena hamil di luar nikah, pasti mereka punya anak kan. Nah, yang dipikirkan itu anaknya gitu, kondisi psikis
anaknya. Jika belum matang-matang orang tua bercerai, anak pun pasti jadi Kayak nafsu juga ya, Iya. gitu ya. Jadi tadi dari saudari Fat itu yang telah disampaikan, jadi mungkin faktornya itu dari ikut-ikutan teman gitu ya, pengaruh dari teman, terus faktor pergaulan juga mungkin karena pergaulan yang terlalu bebas tadi ya, karena sampai saking bebasnya itu jadi bisa harus keluar nikah, dan itu mengharuskan mau gak mau ya udah nikah gitu untuk menghilangkan malu gitu ya, mungkin dari keluarganya. Jadi ya faktornya itu dari Ada lagi? Ya, sudah cukup. Ya. Pada remaja itu memang sangat banyak banget, banyak sekali yang sudah menikah dini dikarenakan adanya hamil di luar nikah, mohon maaf ya, hamil luar nikah. Nah, dalam kondisi ini ada nggak sih dampak dari pernikahan dini ini? rebut ya nih kak. Mau apa nih? Siapa dulu? Mau gambarin dulu? Boleh. saya dampaknya itu tadi ya yang apa yang saya tadi bilang. Jadi itu tuh ke anak. Jadi psikis anaknya juga kasihan gitu. Jadi terus kalau misalnya mereka bercerai itu dampaknya ke diri mereka juga. Jadi mereka dipandang, apalagi di perkampungan atau di pedesaan, orang-orang yang gagal dalam pernikahannya dianggap orang yang apa ya, kurang mungkin gitu kurang berhasil gitu kan, apalagi usianya masih kecil, jadi jadi bahan omongan tetangga. Nah, iya. Apalagi wanita ya merendahkan harga dirinya gitu ya. Ya, Janita dulu ya. Iya, tadi kan kata saudari Ipat kan dari psikis anaknya. Iya. Dampaknya tuh juga menurut saya bisa ke psikis orang tuanya juga, karena kan dia belum siap nih sebenarnya. Dia kayak bisa jadi dia kaget, terus dia jadi banyak pikiran, stres, depresi, terus bisa menimbulkan perceraian juga gara-gara psikis yang belum siap itu. Nah, iya. Mungkin itu ya Sama Kak. tadi yang dibilang Ipat ya. Untuk Sedikit. saudara Iya kayak Saudari. gitu kak. Apa namanya, betul yang kata saudari Zaneta tadi, dan itu bisa menciptakan yang namanya baby blues. Oh Ya, iya. ya, karena ketidaksiapannya dari orang tua gitu. Iya. Iya, silahkan. Suara kayak Saudari Hilda yang keras ya. yang kencang. Dampaknya tuh luas sekali ya pernikahan ini, kayak pernikahan dini gitu. Mungkin rusaknya keluarga juga disebabkan dari pernikahan dini, seperti yang disampaikan teman-teman. Jadi timbulnya perceraian, anaknya kurang siap dididik oleh orang tua yang kurang siap. Terus kayak kan sebuah negara itu kuat dari sebuah keluarga gitu. Jadi mungkin dampaknya juga bisa ke negara gitu, kayak kayak gini ya, pertumbuhan ekonomi yang mungkin kurang meningkat karena orang-orang yang seusianya yang harusnya kerja yang ke sekolah gitu ya, malah kan lebih suka ngurus rumah tangga ya, belum harusnya nikah. Menyambung dari tadi saudari Najwa baby blues ya. Nah itu kan dampaknya baby blues itu lebih ke seorang ibunya gitu ya. Nah, tapi menurut saya baby blues ini juga bisa berdampak juga bagi anak itu sendiri. Baik, untuk teman-teman ada lagi yang ingin menambahkan untuk ST, saudari ST? Jadi dari pernikahan ini juga tidak hanya ada dampak negatifnya, gitu, ada juga dampak positifnya. Salah satunya itu menghindari dari perzinahan gitu kan. Jadi zaman sekarang kan, yang namanya zaman sekarang pacaran zaman sekarang tuh kayak ngeri-ngeri gitu tuh. Jadi orang tua tuh mikirnya ya udahlah nikahin aja gitu, daripada apa ya, daripada hubungan. Nah, di samping tadi posisi negatifnya, ternyata dalam pernikahan ini juga ada sisi positifnya ya. Tadi, oh iya, Mau nambahin dari saudari Esti tadi kan Esti bilang menghindari perzinahan, di samping itu juga
keluarga, dengan membangun rumah tangga dia lebih bisa mandiri lagi, lebih bisa bersikap dewasa. Untuk saudari Ima, ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi dari sisi positifnya ya lagi dong. Ya, jadi dari sisi positifnya tingkat kriminalitas yang ada di Indonesia ini akan semakin menurun gitu. Tingkat kriminalitas seksual gitu kayak gitu akan semakin menurun dengan adanya pernikahan dini ini. Teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Baik, nah di samping tadi ada dampak-dampaknya. Nah, dalam pernikahan ini supaya agar kita di sini, para remaja di sini tidak banyak adanya pernikahan ini, bagaimana sih cara mencegahnya untuk kita semua, kita sebagai perempuan ya, kita sebagai perempuan di sini agar tidak banyak adanya pernikahan ini atau meminimalisir adanya pernikahan ini? Menurut saya ini juga ya Kak, kayak sosialisasi sangat dibutuhkan, terus peran orang tua juga sangat dibutuhkan untuk si anak tersebut gitu. Jadi orang tua atau guru gitu ya di sekolah kayak ngasih tahu akibat dari pernikahan ini. Tapi menurut saya jika si anak sudah siap, ekonominya sudah mapan, misalnya si anak sudah mendapatkan, si laki-laki sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus, kedua fisik atau kondisinya psikisnya sudah baik, jika ingin melakukan pernikahan itu sah-sah saja. Bahkan ya di banyak pernikahan dini ini dilakukan oleh kalangan wanita ya. Karena mungkin ya dari pria yang emang dia udah cukup finansialnya, udah cukup fisiknya juga, terus dari mentalnya juga, dari semuanya itu sudah memenuhi gitu ya, dia sudah memenuhi semuanya, dan dia menikahi anak yang Di bawah umur gitu yang di ya. bawah umur atau usia dini gitu. Jadi ya itu. Banyak yang terjadi. Untuk saudari Jenny ya, Kalau misalkan tadi kan posisinya kalau udah siap gitu ya. Nah kalau misalkan dari sisi yang belum siap, mungkin bisa ngasih, misalkan disuruh dijodohkan dengan orang tua dan dipaksa ya disuruh buat nikah dini ya. Nah ya udah bisa. terus kayak kalau sebagai perempuan tuh kita tuh bisa ngasih pemahaman ke orang tua biar dampaknya tuh kayak gimana gitu sih. Kasih tahu dulu nih penyebabnya bakal kayak gimana, dampaknya kayak gimana gitu ya. Iya gitu Iya. Kayak Iya. mungkin sebelum melakukan pernikahan kita mengikuti kelas parenting pranikah gitu. Iya. Nah dari Kan kelas sudah parenting ada kan ya. mungkin kita bisa tahu ya. Jadi setelah nikah tuh ada maksudnya kayak membentuk visi misi, terus kayak ya hal apa aja yang akan kita dapetin gitu. Jadi kita ada persiapan gitu kan. Dan ini mah nikah aja gitu. Setelah nikah nggak tahu mau ngapain. Cuma taunya nikah doang, Ya, jangan enaknya taunya doang. enak-enaknya doang ya kan. Tuh. Iya. Iya, salah. ya apa tadi Pencegahan. bisa juga dari mendorongnya terciptanya kesetaraan gender. Kan orang tua itu beranggapan bahwa wanita itu kalau udah siap udah bisa nyuci misalkan udah bisa masak pasti tuh dianggap udah siap gitu kan. Padahal dari mendorongnya kesetaraan gender itu kita bisa tahu bahwa kita itu cewek itu bukan cuma hanya Tentang nyuci gitu, ya. gitu. Untuk saudari pencegahannya dari kita sendiri sih, maksudnya kan misalkan orang tua kita mengenai kita kayak mereka ini, berarti dari kita harus diputus gitu. Dan pencegahannya menurut aku kita gimana ya, lebih terbuka sama hal yang
yang modern gitu, maka di kesetaraan gender atau mungkin pendidikan gitu. Jadi orang-orang tua yang dulu tuh hanya benar dikasih gitu kayak ibu gitu. Sekarang tuh zamannya bukan anak-anak tuh nikah muda, nikah cepet gitu, tapi biarin mereka berkembang dengan caranya mereka, tapi berkembang ya tapi diawasi gitu kan. Iya sih. Dari Iman. Jadi benar ya apa yang dikatakan dari Hilda, bukan hanya ke anak-anak usia seperti ininya aja yang dikasih parenting, tapi kadang orang tuanya juga harus dikasih kayak parenting atau pengertian gitu, bahwa kalau anak tuh nggak harus kayak usia menikah usia dini, kayak baru lulus SMA harus benar-benar, mereka tuh kalau di kampung-kampung apa di pedesaan kan, dia tuh kalau udah lulus SMA kayak menikah tuh udah benar-benar hal yang diharuskan gitu. Untuk saudara Putri, Tadi kan menurut Putri ya, sebenarnya pernikahan itu nggak apa-apa ya, cuman kita lebih baik ya meminimalisir mungkin dampak negatif dari pernikahan ini sendiri kan ya. Jadi dari teman-teman juga sudah banyak disebutkan dari kayak ikut pak nikah gitu ya. Terus kayak mempersiapkan mental, psikis, terus finansial gitu, itu mungkin harus dipersiapkan gitu untuk menghindari adanya dampak negatif dari pernikahan ini. Nah terus menurut tadi yang dikatakan Bunda kayak teman-teman kan, itu sebenarnya pernikahan ini itu nggak tentu untuk membatasi kita untuk berpendidikan gitu, karena itu tuh tergantung bagaimana diri kita dan pasangan kita gitu. Apakah pasangan kita membolehkan kita setelah nikah membolehkan melanjutkan pendidikan atau tidak gitu. Jadi sebenarnya pernikahan itu nggak ada masalah kalau dari kita dan pasangan kita itu sama-sama siap, sama-sama ngobrolin ke depan itu tuh baiknya kayak gimana, apakah nanti saya boleh melanjutkan pendidikan untuk menjadi ibu yang lebih baik ataukah bagaimana. Untuk teman-teman semua ada lagi? Nah, sudah tentang tema tentang pernikahan dini sudah kita bahas. Nah, di sini untuk teman-teman ada yang ingin menyimpulkan? Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan tadi, bahwa pernikahan itu dibolehkan atau dibolehkan asalkan pihak laki-laki maupun pihak perempuannya sudah cukup finansialnya, sudah siap, dan sudah fisiknya, mentalnya sudah siap, dan dampak psikisnya gitu kan. Dan dampak dari pernikahan itu yang dilakukan adalah perceraian. Melanjutin dari saudari kalian ya, dari perceraian itu mungkin bisa berdampak juga bagi anaknya, sudah tadi kita bahas Saudaranya ya, dari dampak perceraian itu ya, dari pernikahan ini itu mungkin bisa berdampak juga bagi anaknya gitu. Jadi psikis anak juga bisa terganggu, terus sikap anak kepada sosialnya juga mungkin bisa berpengaruh gitu. Nah terus tadi cara pencegahannya juga kan semua udah disampaikan gitu ya. Nah salah satu pencegahannya itu mempersiapkan mental, baik itu mental dari pihak wanita maupun pihak laki-laki gitu. di sebelah sini. Dari pembahasan pernikahan ini yang bisa diambil kayak menikah itu bukan soal tempat, bukan soal umur, itu ya bukan soal umur, jadi kayak Quotes hari ini ya, sorry. Catat. Iya, catat. Untuk saudari Zaneta mungkin ada? Saya ingin dengar dari saudari Ima. Di pernikahan ini juga tidak semuanya hal negatif gitu ya. Ada sisi positifnya di mana kalau seandainya dua pasangan ini udah saling siap finansial, mental, fisiknya gitu ya, udah saling siap, dan si calon suaminya gitu ya yang bisa membimbing gitu loh dengan baik si istri ini, gak apa-apa gitu yang namanya di pernikahan. Nah, apa yang dikatakan teman-teman semua yang sudah tadi kita bahas, saya simpulkan kembali bahwa memang ya pernikahan ini itu
sisi negatifnya itu tuh banyak terjadi di kalangan remaja yang gimana ya, kurang mereka itu kurang mendapatkan kesenangan di umurnya yang masih seharusnya berpendidikan, bersenang-senang dengan teman-temannya, tapi ini mereka sudah sibuk dengan urusannya, sudah sibuk dengan anaknya, sudah sibuk dengan suaminya. Adapun dalam sisi positifnya yang tadi sudah dikatakan teman-teman semua, bahwa dengan adanya pernikahan dini juga ia bisa terhindar dari perzinahan ya, menghindari zina. Tidak terlalu banyak pacaran ya di sini, tidak terlalu banyak pacaran, tidak terlalu banyak bersama dengan yang belum mahram ya. Jadi mereka lebih mencegah dalam sisi yang negatif, hal-hal yang negatifnya. Alhamdulillah pada kegiatan kali ini sudah selesai. Mungkin dari kegiatan kita hari ini, dari pembahasannya, dari tema atau tempat apapun itu, mungkin ada kritik atau pesan, saran dari teman-teman. Tentang tempat Kak. Dari tadi saya ngikutin nyambung ya. Oh nyambung ya. Kayaknya lain kali pilih tempat yang lebih bagus. Nanti jika yang selanjutnya kalau mau di luar ruangan, cari tempat yang mungkin bersih gitu. Soalnya saya tadi kayak main gitu, ada daun-daun kayak ya, jadi lain kali lebih diperhatiin lagi gitu buat pemilihan tempat juga. Mungkin nanti nextnya di ruangan tertutup gitu. Untuk saudari Ivan, ya pernikahannya sama kayak saudari Putria. Di sini posisinya kan kayak hutan ya, pokoknya sama dong. Jadi banyak nyamuk dari tadi. Iya, saya nyamuk aja satu. Ya mohon maaf ya teman-teman semua. Untuk saudari Nabi, Jadi kesan yang saya dapatkan menambah knowledge, menambah pengetahuan. Terus yang kedua, saya menjadi tahu nih topik-topik apa yang lagi penting banget. Nah pesannya kok apa ya sama saudara-saudara yang lain, tempatnya mungkin bisa lebih bersih lagi gitu ya kan. Terus kayak kita mungkin bisa cari ruangan yang tertutup agar kebisingan ini tidak mengganggu kekondusifan kita. ya. Ada lagi nanti saudari Janita mungkin? Tidak ada lagi. Ya mohon maaf ya untuk tempatnya kurang menikmati teman-teman di sini. Ya lain kali kita mencari tempat yang lebih nyaman lagi. Nah mungkin untuk kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya ya kan yang pertama kali ya. Untuk bimbingan kelompok selanjutnya mau dilaksanakan kapan lagi nih yang enaknya? Sekali aja Kak. Ya di pantai ya Kak. Ke Gunung Ombak dong. boleh 3 minggu lagi. Dua minggu lagi. Satu bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Berarti 2 minggu sekali dong. Yang bahasanya diubah. Iya, untuk ini konsentrasi. Baik, kita ambil yang tengah aja kali ya. 2 minggu sekali aja ya. 2 minggu sekali aja. Mau di mana nih tempatnya? Pantai, hotel. Menurut saya sih gunungnya. Aduh kejauhan. Tapi kayaknya kalau mau puncak kita ini deh. Apa sih Macet? Tapi deket di sana ya. Oh iya sih. Kayak adem gitu Kak, biar tenang. Oke. Apalagi kita puasa ya. Iya. Selalu kejauhan di Banten. Di ruang kelas juga nggak apa-apa, kayak adem aja. Oh iya. Yang penting nyaman, adem, sejuk, nggak ada nyamuk ya, ber-AC ya. Pokoknya nggak yang seperti ini. Mungkin ini masih permulaan ya. Masih permulaan. Mohon maaf ya untuk
tempatnya untuk semua apa kata-kata saya di sini. Berarti untuk tempat dan waktu ini kita diskusi lagi nanti ya. Sebelumnya untuk saya pribadi saya mohon maaf kepada teman-teman semua apabila ada kata-kata saya yang salah, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Nah, mungkin kegiatan kita pada sore hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pertemuan kita pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.